Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan dengan NPM 19706516131, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah metodologi penelitian dan terkait dengan jurnal yang sedang saya susun, yakni perancangan aplikasi pencatatan persediaan barang toko berbasis website menggunakan metode waterfall. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu di bagian pendahuluan, yaitu yang ditanyakan adalah masalah yang diangkat, kemudian tujuan, serta beberapa tinjauan pustaka yang saya gunakan. Untuk masalah yang diangkat di sini adalah terkait dengan persediaan barang, yaitu apa sih persediaan barang? Yakni persediaan barang merupakan istilah yang merujuk pada barang-barang milik unit usaha yang bukan termasuk aset operasional karena disediakan untuk dijual kembali. Dan unit usaha tersebut wajib untuk melakukan pencatatan persediaan barang dagangnya ke dalam laporan keuangan. Dan transaksi yang berpengaruh terhadap persediaan barang dagang diantaranya adalah pembelian, kemudian potongan pembelian, harga pengiriman, penjualan barang, potongan penjualan, dan lain sebagainya. Dan tanpa adanya sebuah manajemen yang baik untuk melakukan pencatatan terhadap persediaan barang, maka stok barang tersebut akan terjadi tidak terkontrol dan hal tersebut bisa membuat perusahaan atau unit usaha tersebut merugi. Dan kita ketahui bersama untuk UMKM khususnya atau usaha kecil, menengah, dan mikro maupun contohnya seperti toko-toko atau warung-warung biasanya tidak memiliki pencatatan persediaan barang, atau bahkan bila sudah memiliki pencatatan di komputer, pencatatannya biasanya juga manual. Kalaupun sudah memiliki pencatatan di komputer, masih berbasis kepada Excel dan belum ada database-nya. Dan itu rentan sekali apabila terjadi kerusakan pada komputer, maka akan berpengaruh juga pada data-data yang disimpannya. Dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menyediakan suatu sistem yang memudahkan pemilik unit usaha untuk melakukan manajemen persediaan barang dagang. Dan yang kedua, menyediakan suatu sistem berbasis website dengan interface yang mudah dipahami dan mudah untuk dipergunakan. Yang ketiga, mempermudah pemilik usaha untuk membuat laporan persediaan barang dagang yang ia miliki. Yang keempat adalah membantu pemilik usaha dalam melakukan penanganan terhadap stok barang dagang yang ia miliki, khususnya menentukan apa, kapan, dan berapa barang yang perlu dibeli. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu terkait studi literatur. Dalam jurnal yang sedang saya susun, saya mengambil 3 studi literatur yang diambil dari 3 jurnal. Dan di sini saya akan membahas salah satunya, yaitu jurnal dengan judul Sistem Informasi pada Toko Kelontong Diamond berbasis website oleh Agus Budiantara. Penelitian tersebut berupa perancangan aplikasi berbasis web terhadap toko kelontong Diamond yang memberikan tampilan aplikasi berbasis web sehingga dapat menunjukkan bisnis toko kelontong tersebut. Kalau ini kan dia mengambil keseluruhan dari bagiannya, jadi toko kelontong Diamond ini di semua mungkin penjualannya semuanya akan diwebkan ya. Kalau yang sedang saya susun itu terfokus saja pada bagian persediaan barang dan kemudian terfokus pada laporan keuangan. Nah, kita lanjut. Aplikasi yang dibuat menggunakan metode SDLC dan menggunakan Visual Basic Net. Di sini menggunakan berbasis net ya, jadi bentuknya desktop
Jadi khusus untuk desktop, dan pada penelitian ini ditampilkan pula user acceptance testing. Di jurnal tersebut menggunakan testing menggunakan user acceptance testing. Untuk kelemahan dari aplikasi tersebut yaitu bahasa pemrogramannya, saya rasa ya bukan kurang umum sih, bahasa pemrogramannya itu kurang powerful apabila digunakan untuk membuat suatu website, kemudian dan tidak menyebutkan database yang dipergunakan. Kemudian sebab suatu aplikasi berbasis website memerlukan database untuk menyimpan datanya. Dan kelemahan lainnya, aplikasi website ini supportnya ke desktop saja, tidak bisa support ke tampilan model. Padahal UMKM atau pemilik usaha kecil biasanya sangat memerlukan aplikasi website yang dapat mudah diakses melalui ponsel dan tidak perlu menggunakan komputer. Lanjut ke bagian berikutnya adalah metode. Dan metode di sini yang saya gunakan adalah untuk perancangan aplikasinya adalah metode waterfall. Mengapa menggunakan metode waterfall? Sebab metode ini dianggap dapat memberikan aplikasi yang matang, serta metode ini cukup mudah untuk dipahami, karena sangat mudah, dan metode waterfall ini memiliki beberapa tahapan yang menjadi gambaran proses dari awal hingga akhir sistem tersebut dibuat, dan pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Yakni misalkan apabila satu proses belum selesai, tidak boleh lanjut ke proses selanjutnya, maka harus diselesaikan proses demi proses. Nah, berikut adalah gambar dari metode waterfall. Yang pertama adalah analisis, kemudian desain, kemudian implementasi, selanjutnya testing, dan deployment. Nah, di sini pada tahap analisis, pada tahap ini yang saya lakukan nantinya adalah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan sistem aplikasi yang akan saya bangun nantinya, kemudian menuangkannya dalam bentuk UML, Unified Modeling Language, mungkin menggunakan ERD, kemudian use case, dan lain sebagainya. Kemudian yakni pembuatan beberapa diagram yang menggunakan cara aplikasi bekerja dan diagram yang membantu penyusunan database nantinya, yaitu menggunakan ERD ya. Pada tahap ini juga dirumuskan fitur apa saja yang akan saya tambahkan pada aplikasi tersebut. Kemudian di bagian desain, pada tahap ini saya akan melakukan perancangan user interface, dan untuk perancangan ini saya menggunakan aplikasi Figma untuk merancang user interface-nya, juga karena juga bisa melakukan prototyping terhadap fitur-fitur yang dapat disematkan pada aplikasi yang saya rancang nantinya. Kemudian ke bagian implementasi, tentunya adalah yang dilakukan adalah pengkodingan. Di sini saya menggunakan IDE Visual Studio, kemudian menggunakan framework Node.js, serta bantuannya yaitu Express.js, dan untuk menyusun CRUD-nya, saya menggunakan Express.js tadi, kemudian saya menggunakan database yaitu melalui PostgreSQL. Nah, untuk koneksinya nanti akan dibantu dengan Squalize. Dan untuk user interface sendiri saya akan menggunakan React.js. Dan di sini saya mengambil JavaScript karena bahasa pemrograman yang saya pahami adalah JavaScript. Kemudian ke tahap selanjutnya yaitu testing.
Nah, di bagian testing ini nantinya hasil codingan akan ditesting dan dilakukan pengujian. Dan metode pengujian yang dilakukan adalah menggunakan black box dan menggunakan metode SUS atau System Usability Scale, yakni melakukan pengujian dengan menggunakan kuesioner terhadap beberapa responden nantinya. Dan di bagian terakhir adalah melakukan pemeliharaan atau maintenance, dan pada bagian ini akan melakukan sedikit perawatan berkala untuk memastikan tidak ada error atau bug terhadap aplikasi yang saya rancang nantinya. Sekian presentasi dari jurnal yang masih saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Roni Setiawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.